Thayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sabahul khair ayyuhat thalibat. Ayywa kaifa halukunna? Thayyib, alhamdulillah innana bi khair. Thayyib, alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang bab yang ketiga ya di pelajaran Nahwu kelas 8. Nanti silakan seperti biasa dibuka bukunya langsung ke bab yang ketiga. Ayywa iftahna Shahfatal Ashirah. Silakan dibuka bukunya halaman ke-10 tentang Anwa'ul bina'i atau macam-macam binaun, macam-macam bina. Kemarin sudah kita bahas ya apa itu bina. Ya, langsung yang pertama kita bahas tentang amsilahnya dulu ya, al-amsilah atau contoh-contoh. Nah, silakan disiapkan juga kamusnya masing-masing serta pensilnya. Kiranya artinya membingungkan boleh diartikan di bukunya langsung ya nak. Qabla nabda'u darsanal yaum hayya bina nad'allahu ta'ala nabda' bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung amsilah yang pertama. Kam jawadan fil maidani. Nah, di sini kam, arti dari kata kam pasti udah tahu ya, udah sering pakai kata kam, artinya adalah Aywa, berapa jawadan, berapa orang yang ada di maidan, fil maidani, di lapangan. Nah, di sini kita bahas artinya dulu ya, nanti baru kita masuk ke pembahasan atau ke kaidah-kaidahnya. Yang kedua, bikam ishtaroita sa'ataka, berapa harga kamu membeli sa'ataka, jam kamu. Yang selanjutnya nomor 3. As-salis, amsilatus salisah. Kam ta'idu wala tafi, berapa kali kamu berjanji dan kamu tidak, wala tafi, tidak menepati. Ayo lo, siapa yang sering berjanji dan tidak menepati? Oke. Amsilatur rabi'ah. I'tadala al-jawu. Ini sebenarnya pernyataan ya, bukan pertanyaan, jadi nggak ada tanda tanyanya. I'tadala al-jawu, hawanya atau udaranya sedang atau seimbang. Nomor 5. Hali'tadalal jawu, apakah hawanya seimbang atau sedang? Jadi kalau sedang itu tidak panas dan tidak dingin ya, karena kan di Indonesia kita cuma ada 2 musim ya, musim hujan dan musim panas. Kalau panas rasanya gerah, kalau musim hujan rasanya dingin. Ayo, nomor 6. Al jawu qadi'tadala, hawanya sedang. Nah, kalau kata qad dan setelah kata qad itu ada fi'il madi, dia menyatakan bahwa pernyataan tersebut itu sudah berlalu dan benar-benar terjadi, seperti itu ya. Ayo lanjut ke amsilah yang berikutnya. Al-amsilatus sabi'ah, amsilah yang ke-7. Kif haitsu ant, kif haitsu anta atau kifi haitsu anti, berhentilah di tempatmu sesuai dengan yang kamu mau. Terus yang ke-8. Amsilatus saminah. Sir ila haitsu syi'ta, berjalanlah kemana sesuai dengan yang kamu mau atau kamu kehendaki. Syi'ta atau syi'ti kalau ke anti ya. Aywa, kalau ke anti berarti siri ila haitsu syi'ti, seperti itu. Karena kalau di buku itu dia umum, jadi yang dipermisalkan itu biasanya laki-laki. Ayo, al-amsilatus at-tasi'ah, amsilah yang ke-9. Tuqimu haitsu yatibu al-hawa'u, kalau kamu menetap maka udaranya akan membaik. maka keadaannya akan
baik, seperti itu. Yatibu al-hawa, yatibu itu menjadi baik, al-hawa udara atau keadaan. Ayo, al-amsilatu al-ashiratu. Amsilah yang ke-10. Kana amsi syadidul harri. Kana itu fi'il madiyah, berarti dia menerangkan sesuatu yang telah berlalu atau lampau. Kemarin hawanya sangat harun, panas. Seperti itu. Amsilah yang ke-11. Zurtu al-ahrama amsi. Kemarin aku mengunjungi piramid. Ahram itu jamak dari haramun atau piramid. Ada yang sudah pernah ke Mesir? Iya. Aywa, yang selanjutnya amsilah yang ke-12. Dhahabtu amsi ila al-qal'ati. Dhahabtu amsi ila al-qal'ati. Kemarin aku pergi ke qal'ah. Qal'ah itu bisa diartikan benteng, boleh, atau menara juga bisa. Seperti itu. Nah, sudah kita bahas artinya bersama-sama. Sekarang kita masuk ke qaidah atau pembahasan. Safatul hadiyata asyarah. Al-qa'idatu. Kaidah yang pertama. Ayo ini ya, dihafalkan. Al-ahwalul lati tulazimu awakhirul kalimat al-mabniyah arba'un. Keadaan yang terletak di akhir kata yang mabni. Nah, kemarin yang mabni itu yang gimana? Masih ingat? Aywa, yang harokat di huruf terakhirnya itu tidak berubah di dalam tarkib apapun. Itu ada berapa? Ada arba'un. Ada 4. Apa saja? Yang pertama, as-sukunu. Yang kedua, al-fathu, ad-dhammu, dan yang terakhir al-kasru. Wa tusamma anwa'ul bina, dan 4 ini tadi namanya adalah binaun, anwa'u al-bina'i, anwa'ul bina'i. Kemudian kaidah selanjutnya, al-kalimatul lati yulazimu awakhiraha as-sukun awil fathu awil dhammu awil kasru. Nah, kalimat-kalimat yang akhir-akhirnya itu adalah sukun, fathah, dhammah atau kasrah, yuqalu innaha mabniyah 'ala sukun awil fathi awil dhammi awil kasri. Jadi, misalnya kata yang akhirnya itu harokatnya sukun, maka yuqalu dikatakan atau disebut kata tersebut mabni 'ala sukun. Kemudian jika harokat terakhirnya adalah fathah, maka dia mabni 'alal fathi. Kemudian jika harokat terakhirnya adalah dhammah, maka dia mabni 'ala dhammi. Kemudian yang terakhir, jika harokat terakhirnya kasroh, dia dinamakan mabni 'alal kasri. Nah, misalnya seperti apa? Kita kembali ke yang amsilah tadi. Amsilah yang pertama, kam, jawadan, fil maidan. Aywa, kemarin kita bahas yang tentang mabni wal bu'rab. Nah, kata-kata yang mabni itu ada berapa kemarin? Iya, kalimat atau kata yang mabni itu ada 3. Yang pertama adalah huruf fi'il madi dan fi'il amr. Nah, di sini kita menemukan satu daripada 3 hal tersebut, yakni huruf, yaitu kam. Karena kam ini huruf, maka dia termasuk mabni. Nah, di sini dia mabni atas apa? Dilihat harokat terakhirnya itu adalah sukun, maka dia disebut al-kalimat mabni 'alas sukun. Seperti itu. Terus contoh yang kedua. Contoh kedua juga sama, masih kata kam. Yang ketiga sama keempat. Ayo kita lihat contoh yang keempat. Yang keempat adalah i'tadala al-jaw. Nah, di sini kita lihat kata pertama i'tadala adalah masuk ke dalam fi'il madi, ya, berarti dia termasuk mabni. Dan i'tadala fi'il madi, harokat di huruf terakhirnya adalah fathah, maka kata ini atau kalimat ini disebut dengan al-kalimat mabni 'alal
fathi. Sampai di sini bisa difahami? Ayo. Kemudian contoh lagi. Contoh yang kelima, hal i'tadala al-jawu sama, 6 juga sama. Nah, contoh yang ketujuh. Di sana ada qif haitsu anta. Di sini yang pertama, kif adalah fiil amar. Fiil amar salah satu daripada kalimat yang mabni atau enggak? Ayo, berarti kif ini termasuk ke dalam kalimat yang mabni dan dia huruf terakhirnya berharokat sukun, maka disebut dengan al kalimat mabni ala sukun. Yang kedua, haitsu. Haitsu ini adalah huruf. Huruf dan huruf terakhirnya harokatnya adalah dhamma, jadi dia al kalimatu mabni ala dhammi. Dan yang terakhir, anta. Ini termasuk apa kedudukannya di dalam kalimat ini? Iya, anta juga masih huruf dia, sehingga dia mabni, nggak mu'rob, karena nggak bakal bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Dan harokat huruf terakhir di sini adalah fathah, maka anta ini disebut dengan al kalimatu mabni alal fathi. Toyib, bisa difahami sampai di sini? Nah, Ustazah kasih contoh lagi, satu lagi ya. Silakan dilihat yang nomor 10, amsilah nomor 10. Diperhatikan. Nomor 10. Di sana kana amsi syadidal harri. Nah, perhatikan kata pertama kana. Kana termasuk ke dalam fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amar, atau huruf, atau isim. Ayo, kana termasuk ke dalam fi'il madi, maka kata ini masuk ke dalam mabni atau mu'rob? Mabni, sehingga kana ini mabni dan huruf terakhirnya berharakat fathah. Jadi disebut al kalimatu mabni alal fathi. Terus yang kedua, amsi. Amsi ini dia termasuk ke dalam huruf, jadi tidak bisa huruf terakhirnya tidak bisa berubah dan disebut dengan mabni. Harokat huruf terakhirnya adalah kasrah, jadi mabni alal kasri. Dan yang ketiga, syadida. Nah, syadida ini dia termasuk ke dalam fi'il madi, fi'il mudhari, atau apa? Iya, dia keterangan, maksudnya ke dalam isim. Jadi dan syadida ini dia bukan termasuk ke dalam mabni karena dia harokat huruf terakhirnya bisa berubah, maka dia disebut dengan mu'rob, jadi tidak termasuk ke dalam pembahasan kita. Ya, yang terakhir, hari. Ini juga termasuk ke dalam kalimat penjelas, jadi dia isim, sehingga dia tidak termasuk ke dalam mabni. Huruf terakhirnya bisa berubah, dia asal katanya adalah harun. Nah, kenapa dia di sini jadi kasroh? Karena dia mudhofun ila kata syadidun atau syadidah di sini. Jadi di sini yang kalimat mabninya ada dua, kana sama amsi, ya. Kana ini masuk ke dalam fi'il madi dan dia juga huruf, sehingga dia mabni. Amsi juga sama, dia nggak bisa berubah menjadi amsu atau amsa. Nah, dia tetap amsi dalam tarkib atau dalam kedudukan apa saja, baik dia misalnya jadi fa'il, dia jadi fi'il, dia jadi maf'ul, ataupun jadi kalimat penjelas, kata keterangan, dia harokatnya tetap kasro. Jadi al kalimatu mabni alal kasri. Ayo, untuk hari ini sudah cukupkan. Jangan lupa untuk dipelajari kembali dan dihafalkan ya yang qaidahnya. Taib, nakhtatim bilhamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najati kulli umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.